Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ega Segap dari Pendidikan Seni Pertunjukan kelas A semester 1. Di sini saya diberi tugas untuk menjelaskan tentang sejarah teater barat Yunani sampai realisme Amerika. Dan ini adalah tugas UAS saya pada semester 1. Yang pertama yaitu langsung saja saya di sini akan menjelaskan tentang teater Yunani klasik. Tempat pertunjukan teater Yunani pertama yang permanen dibangun sekitar 2300 tahun yang lalu. Teater ini dibangun tanpa atap dalam bentuk setengah lingkaran dengan tempat duduk penonton melengkung dan berbundak-undak yang disebut amfitheater. Ribuan orang mengunjungi amfitheater untuk menonton teater-teater dan hadiah yang diberikan bagi teater terbaik. Naskah lakon teater Yunani merupakan naskah lakon teater pertama yang menciptakan dialog di antara para karakternya. Nah, setelah tahun 200 sebelum Masehi, kegiatan kesenian beralih dari Yunani ke Roma. Begitu juga teater, namun mutu teater Romawi tak lebih baik daripada teater Yunani. Teater Romawi menjadi penting karena pengaruhnya kelak pada zaman Renaissance. Teater pertama kali dipertunjukkan di kota Roma pada tahun 2400 SM. Pertunjukan ini dikenalkan oleh Livius Andronisius, seniman Yunani. Teater Romawi merupakan hasil adaptasi bentuk teater Yunani. Hampir di setiap unsur panggungnya terdapat unsur panggungan teater Yunani. Namun demikian, teater Romawi pun memiliki kebaruan dalam penggarapan dan penikmatan yang asli dimiliki oleh masyarakat Romawi dengan ciri sebagai berikut. Dalam tahun 1400-an dan 1500-an, banyak kota di Eropa mementaskan drama untuk merayakan hari besar umat Kristen. Drama-drama dibuat berdasarkan cerita-cerita akibat pertunjukan di atas kereta yang disebut pageant dan ditarik keliling kota. Bahkan pertunjukan jalan dan prosesi penuhan warna diselenggarakan di seluruh dunia untuk merayakan sebagai hari besar keagamaan. Para pemain drama pageant menggunakan tempat di bawah kereta untuk menyembunyikan kereta. Peralatan ini digunakan untuk efek tipuan, seperti menurunkan seorang aktor di atas ke panggung. Para pemain pageant memainkan satu adegan hal kisah dalam Alkitab, lalu berjalan lagi bagian lain dari aktor-aktor lain untuk adegan berikutnya. Menggantikannya, aktor-aktor pageant seringkali menggantikannya adalah para perajin setempat yang memainkan adegan yang menunjukkan keahlian mereka yang berkerumun untuk menyaksikan drama pageant religius Eropa. Dalam ini populer, pemainnya berbicara dalam bahasa sehari-hari, bukan bahasa Latin yang merupakan bahasa resmi gereja-gereja. Yang kedua yaitu di sini saya akan sedikit menjelaskan 6 tarian tradisional yang ada di Indonesia. Yang pertama, pertunjukan wayang orang. Wayang orang atau dalam bahasa Jawa disebut wayang wong adalah seni teater tradisional yang mengambil judul dan cerita dari kisah pewayangan. Pertunjukan yang sering dipentaskan dalam kesenian ini biasanya berupa teater yang berceritakan kisah Ramayana dan Mahabharata. Kisah dan cerita dalam pementasan wayang orang haruslah sama dengan apa yang menjadi cerita wayang asli. Bahkan kostum dan busana yang dikenakan para tokohnya pun harus sesuai. Karena itu pula wayang orang sering disebut dengan teater-teater pakem. Pakem dalam artian cerita yang disajikan tidak boleh berubah. Yang kedua itu adalah ubruk. Pengertian ubruk adalah pertunjukan komedi masyarakat yang memiliki kemampuan akting secara alamiah untuk keperluan ritual dan hiburan tanpa teks naskah atau pakem. Para panjak atau nayaga dan sinden yang bertugas mengiringi proses penampilan ubruk berada di sisi kiri depan panggung. Nah, penempatan itu bertujuan mempermudah komunikasi antara penari dengan dalang.
para panjak duduk dengan memegang alat-alat musik tradisional yang dikuasainya. Yang ketiga yaitu ada mendu. Pertunjukan mendu merupakan sebuah nama kesenian teater dari daerah Kepulauan Riau. Cerita yang disajikan dalam pementasan yaitu mengenai kisah Dewa Mendu dari daerah Natuna. Kisah tersebut biasa dipentaskan dalam 7 episode. Nah, yang keempat ada pertunjukan lenong. Contoh teater tradisional yang satu ini sudah sangat terkenal hingga pelosok negeri. Kesenian yang lahir dan berkembang di Betawi ini memiliki ciri khas dialog yang diselingi dengan banyolan dan diiringi alat musik. Dengan adanya banyolan sontak membuat para penonton pada ketawa ngakak. Yang kelima ada tunjuk reog. Nah, kalau seni teater reog ini merupakan kesenian yang berasal dari Ponorogo. Ciri khas dan seni pertunjukan reog adalah topeng yang dikenakan oleh pemain yang berbentuk besar dan tinggi dan berwajah singa. Meskipun dalam pertunjukan reog tidak terdapat dialog, namun reog dapat juga dikategorikan sebagai salah satu seni tradisional yang ada di Indonesia. Yang keenam ada seni drama dan tari. Contoh teater tradisional yang lain adalah seni drama dan tari atau sering disingkat dengan sebutan sendratan. Sendratari sebagai namanya, cerita dalam sendratari disajikan dengan tarian pengiring sendratari biasanya berbentuk karawitan atau alat musik gamelan. Salah satu tempat pertunjukan sendratari yang kerap diadakan ialah di halaman Candi Prambanan. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah teater yang ada sejarah teater barat di Yunani sampai Amerika, realisme Amerika, dan tradisional yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.